Selanjutnya mari kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Semoga bisa mendapat sedikit gambaran ataupun pencerahan dari sedikit sekelumit materi yang saya sajikan. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 sesi untuk 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya bisa lewat chat atau melalui ungkapan langsung dengan raise. Maaf, saya ingin bertanya, Tor. Tor, saya ingin bertanya, boleh? Bagaimana? Saya ingin bertanya, maaf, susah sinyal. Saya ingin bertanya, Pak. Oh iya, silakan untuk Mas Bayu. Terima kasih sebelumnya moderator. Saya ingin bertanya, dalam kasus Ariel Noah itu, Pak, itu kan dia kan sebagai apa ya, Pak, korban. Namun kenapa Ariel Noahnya yang dipenjara? Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan lainnya. Siap. Tadi Mas Ali kayak mau bertanya nih, kok. Mau bertanya, Pak. Monggo. Ya, silakan. Kan kita sebagai warga negara kan Indonesia kan sudah melakukan sudah masuk pada era 4.0. Jadi gimana segala teknologi itu masuk di Indonesia. Jadi pertanyaan saya gini, sekarang banyak kayak pengguna media sosmed yang menyalahgunakan apa itu kegunaan dari sosial media tersebut. Jadi sebagai mahasiswa, apa tanggapan Bapak atau saya tentang adanya hoax, misal hoax ya, itu gimana? Gitu, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi kira-kira tanggapan saya jika ada hoax? Fokus pertanyaannya mana tadi? Cara mengatasinya itu. Oh, mengatasi ya, hoax. Ya. Oke. Langsung saya jawab dulu ya, dua pertanyaan ya. Siap, Pak. Dari Mas Bayu. Dalam status kasus Noah itu bagaimana toh? Noah itu tahun berapa dia? Putusannya itu? 2013. Nah, oke. Jika dilihat dari normanya, ya toh, berarti kan ibaratkan begini. Ariel itu kan membuat, untuk kepentingannya sendiri, dia dan pasangannya membuat rekaman untuk kepentingannya sendiri, kan ngono saja nih. Maka secara norma harusnya kan dia tidak bersalah, tidak melanggar aturan, tidak melanggar ketentuan tentang larangan pornografi. Cuman catatannya begini, bagaimana jika tahu-tahu tersebar, sedangkan si orang yang dalam konten ini tidak menyatakan secara tegas, ketegasan perihal ketidaksetujuan atas penyebaran. Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, pentingnya ketegasan dalam menyatakan bahwa persetujuan untuk penyebaran. Jika tidak dinyatakan secara tegas, maka ya otomatis dikembalikan kepada yang untuk memutus salah tidaknya itu kepada hemat hakim. Cuman secara norma bisa diartikan sebagai upaya acuh atau upaya abai begitu loh. Ini secara normanya begitu. Pentingnya setuju untuk direkam atau untuk dibuat, tapi setuju tidak disebarluaskan itu harus dinyatakan secara tegas. Misalnya geleng-geleng atau ngono-ngono tidak dinyatakan secara maksud saya tidak menyetujui untuk disebarluaskan, ya tinggal dikembalikan ke hemat hakimnya, bisa termasuk acuh atau abai tadi, secara normal begitu. Yang kedua perihal
bagaimana kita ini merespon ya, kira-kira menyortir ataupun merespon tentang maraknya hoax. Begitu kira-kira pertanyaannya ya. Si penanya tadi Mas siapa namanya? Mas Ali. Pertanyaannya begitu ya? Iya, Pak. Iya. Oke, secara norma aturan iya ya. Ini, mari kita gunakan pendekatan komunikasi. Ya. Sebenarnya komunikasi atau media massa itu apa toh? Lembaga atau badan yang berfungsi khusus untuk menyajikan berita. Oke. Lembaga atau badan yang berfokus untuk menyajikan informasi atau berita. Artinya jika di informasi atau beritanya itu ada kesalahan, otomatis badan tersebut harus bertanggung jawab. Nah, pertanyaan sekarang 4.0 ini bahasa nih 4.0 ini mau. Apakah media sosial itu termasuk ke dalam kategori media massa? Apa Facebook kui iso disamakan dengan misalkan Jawa Pos, misalkan Radar Tulungagung seperti itu? Kan ternyata tidak. Beliau Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya itu tidak mengkhususkan dirinya hanya untuk berbentuk lembaga istilahnya yang kalau dalam kita itu lembaga media massa tadi begitu loh. Artinya apa? Ukuran kebenaran dan kesalahan itu bukan pada si pemberi media tapi pada kitanya. Kalau bahasanya anak komunikasi itu gatekeeper, sing jago gawang perihal apakah informasi itu benar atau salah, layak disebarkan atau tidak itu di kitanya, gitu loh. Tidak di media sosialnya. Kalau di media massa iya, media massa itu lembaga yang mengkhususkan diri untuk menyebarkan informasi. Lek enek kleru ini harus bertanggung jawab. Nah, sedangkan media sosial ini ternyata secara normal tidak termasuk ke dalam cakupan makna dari media massa. Begitu kira-kira. Iya Pak, saya mau menanggapi tentang itu tersebut. Jadi warga Indonesia belum siap ya tentang adanya 4.0 tersebut. Dengan adanya hoax, dengan menggunakan sosial media dengan menggunakan kejahatan, berarti Indonesia belum siap dengan adanya 4.0. Mungkin itu saja Pak. Tidak cuma Indonesia ya, sak dunia orang siap kabeh. Ya masih Amerika sing katakan negara dengan acuan demokrasi pun ya orang siap kabeh Mas. Artinya begini, lek diterusnya ngono-ngono terus. Artinya kita terus berlindung dari istilahnya ini. Facebook ketika misalkan Facebook begitu ya. Facebook ketika dimintai pertanggungjawaban, piye kok akeh konten ngene-ngene nenggone lapakmu apa ndak mbok sortir kan pertanyaane ngono. Lah pembelaannya Facebook gampang. Lah aku nggak ene omah sing ngiseni kono-kono dhewe. Ngono mekan. Kuwi wis ndak kleru. Kalau dalam aturan pidana itu ada istilahnya itu kemampuan bertanggung jawab dan kemampuan dipersalahkan. Vicarious liability. Contohnya ini misalnya, contoh yang paling pewenak. Rumah bedir ataupun bahasanya itu lokalisasi, ya toh, rumah yang menyediakan aktivitas uwi-uwi. Uwi jelas kan, rumah itu ada untuk mengfasilitasi fasilitas uwi-uwi, ya toh. Lah, lek Facebook, Twitter, Instagram dan mungkin lain sebagainya. Di dalamnya jika ada konten atau informasi tentang aktivitas uwi-uwi, tapi kan di awal memang dia tidak memaksudkan dirinya untuk menyediakan jasa atau penyebaran informasi uwi-uwi itu loh. Secara norma si pemilik Facebook, Instagram kuwi mau sing duwe omahe ya ndak bakal bisa dipersalahkan karena tidak termasuk dalam cakupan keharusan bertanggung jawab itu tadi bahasa penake ngono. Maka kira-kira apa solusinya? Norma dari apa sih media massa yang bisa bertanggung jawab itu harus diluaskan. Nggak cuma media massa konvensional, nggak koyok media sing mengkhususkan dirinya, nggak harus seperti itu. Itu harus ditafsirkan kembali sebenarnya apa sih media massa itu dan apakah media komunikasi dan apakah media sosial itu. Lek kita hanya berpegangan norma hari ini saja, ya nek ngono-ngono tak jawabane. Ndek enek sing iso disalahne, sing disalahne iki anonimitas. Facebook, sing duwe Facebook, sing duwe Instagram, sing duwe Twitter ya ndak salah. Karena ya bahasanya anak komunikasi itu tadi, gatekeeper.
penjaga dari ukuran apakah hal itu benar atau salah itu di masing-masing